Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu-tunggu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi deh. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budak horor. Santet Panah Kambang untuk wanita bersuami. Kisah Robert. 4 hari setelah ritual balian itu dilakukan, Bet panggil Rowan. Apa? Kapan kita liburan, Bet? Tanya Rowan. Nanti kalau Sidang sudah sembuh. Sidang sudah sembuh betul kan, Dang? Ujar Rowan seraya menatap Sidang yang sedang rebahan. Iya, sedikit, jawab Sidang. Kau dengarkan? Ujar Robert. Rowan pun tak mengatakan apa-apa. Ia segera membaringkan tubuhnya di atas lantai. Siang itu hawanya benar-benar panas, padahal matahari tidaklah terik. Sementara menunggu Sidang benar-benar sembuh, kita bisa kumpulkan uang dulu, ujar Robert. Iya, Bet, jawab Rowan. Kalian jangan kemana-mana. Aku ingin pergi ke dalam hutan dulu untuk mencari madu, ujar Robert. Aku ikut, Bet, kata Rowan seraya beranjak. Jangan, kau di rumah, jaga Sidang. Bet, dia kan punya tangan, punya kaki, sudah bisa bangun sendiri, apalagi yang harus aku jaga? Tega sekali kau berkata seperti itu, Wan. Kau lupa, aku ini dalam masa-masa penyembuhan, ujar Sidang. Iya, aku tahu, tapi kan kau tidak membutuhkan penjagaan 24 jam sehari kan, kata Rowan. Ya, sebenarnya tidak. Nah, itu maksudku, ujar Rowan sebelum ia berjalan ke arah kamarnya. Robert tampak sudah bersiap dan sedang duduk di teras sambil menatap ke arah langit yang tampak mendung dipenuhi awan gelap. Kau yakin mau berangkat, Bet? Tanya Rowan. Kurasa besok saja, jawab Robert. Ya, sebaiknya begitu, Bet, karena hari ini cuacanya sedang tidak bersahabat untuk bepergian, kata Rowan, lalu kemudian melepaskan kembali bajunya. Tapi bagus untuk memancing, ujar Robert. Jadi sebenarnya kau ini mau kemana sih hari ini? Ke warung, aku ingin membeli gorengan. Es rasanya enak juga ya, Bet, sama biskuit kering, ujar Sidang dari arah dalam. Wow, pendengarannya tajam sekali kalau soal makanan, seperti pendengaran kucing saja si Sidang itu, ujar Rowan. Robert hanya tersenyum lalu menyuruh Rowan untuk mengambilkan uang. Tanpa membantah, Rowan pun lantas masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan uang. Ini, Bet, ujar Rowan sambil menyerahkan 2 lembar uang 100 ribuan. Kau mau nitip apa? Tanya Robert setelah menerima uang tersebut. Apa saja, Bet? Minuman botol boleh deh, Bet, sama jajanannya. Tuak? Sembarangan kau, Bet, ujar Rowan. Robert pun tertawa, lalu ia pergi. Warung gorengan itu lumayan jauh, sekitar 3,5 km dari kediaman Robert. Penjualnya merupakan seorang ibu-ibu. Beliau baru pindah ke desa itu sekitar 2 bulanan yang lalu. Orang-orang desa memanggilnya dengan sebutan Bude. Orang ramah dan suka bercanda, tidak hanya menjual gorengan. Jika pagi, Bude juga menjual sarapan berupa nasi uduk. Tapi Robert jarang ke warung itu, mungkin karena letaknya yang lumayan jauh. Bet, mau kemana? Sapa salah satu warga. Ke warung Bude, kata Robert. Beberapa anak gadis yang duduk di teras tampak salah tingkah begitu Robert menatap ke arah mereka. Halo Kak Robert, mau kemana Kak Robert? Tanya Siska, perempuan yang juga pernah naksir pada Robert dulu. Kini perempuan itu sudah punya 1 anak berusia 2 tahunan. Ke warung Bude, jawab Robert seraya mampir sebentar dan menyapa anak Siska yang sedang bermain. Baru datang ya? Tanya Robert pada Siska. Iya,
Jawab Siska terbata. Robert mengangguk, lalu kemudian melanjutkan langkahnya untuk menuju ke warung Bude yang hanya tinggal beberapa meter lagi. Sekarang, Robert memang sudah tidak sependiam dulu, mungkin karena bergaul dengan Rowan dan juga Sidang yang memang hobi hasurah atau mengobrol. Sesampainya di warung Bude, ternyata Bude baru saja selesai menggoreng bakwan dan tahu isi. Gorengan itu masih panas dan tentunya sangat enak jika langsung dimakan. Tahu isinya 10, bawaannya 10 dan pisang gorengnya 10 juga ya Bude. Kalau Mas Robert yang datang ke sini, pasti belinya selalu banyak. Sering-sering datang ke sini dong Mas Robert, ujar Bude sambil tertawa. Tawanya terdengar renyah dan bersahabat. Tawa itu menular dan membuat Robert juga ikut-ikutan tertawa. Namun tawa keduanya terhenti ketika seseorang datang dan langsung mengambil gorengan tanpa permisi. Robert sedikit terganggu dengan kehadiran orang itu. Dia merupakan warga desa sebelah, tapi entah kenapa ia sering datang ke desa itu. Padahal dia tidak mempunyai teman yang merupakan warga asli desa itu. Setelah mengambil beberapa gorengan dan juga jajanan lain dari warung Bude, orang itu pergi begitu saja tanpa membayar. Alis mata Robert berkerut. Apa dia sering begitu Bude? Tanya Robert. Iya Mas Robert, hampir setiap hari dia selalu mengambil makanan dari sini dan pergi begitu saja. Kenapa tidak ditagih? Tanya Robert lagi. Sudah pernah waktu di awal-awal itu Mas, tapi dia marah lalu mendorong saya sampai jatuh. Setelah itu saya tidak berani lagi. Orangnya teler Mas Robert. Mendengar perkataan dari Bude tersebut, Robert langsung beranjak dari duduknya. Dia segera mengejar orang itu dan langsung menyeretnya. Hei, bayar utang-utangmu. Orang berjualan bukan untuk dipalak seperti itu. Kalau kau ingin makan gorengan, maka kau harus membayarnya, ujar Robert. Orang itu tidak terima diseret begitu saja dan disuruh membayar makanan yang sudah diambilnya. Hei, semua orang wajib ngasih setoran untuk jasa keamanan yang kau berikan. Tidak ada keamanan yang kau berikan pada pedagang-pedagang kecil itu. Justru gara-gara kau, dagangan mereka sering kau ambil dan mereka tidak mendapatkan keuntungan, ujar Robert gusar. Banyak cincong kau, ujar orang itu seraya menyerang Robert. Namun dengan cepat Robert menjatuhkannya ke tanah, membuat orang itu mencium tanah tersungkur. Jangan kau pikir karena di sini tidak ada polisi yang berpatroli, kau bisa seenaknya berulah. Ini kampungku, tempat tinggalku. Aku tidak akan segan-segan menghukum sampah-sampah sepertimu, ujar Robert lalu melumpuhkan orang itu dengan sekali pukulan. Bude, nanti tolong Bude bersaksi di hadapan Damang ya, ujar Robert kepada Bude yang terlihat shock dengan apa yang terjadi. Iya Mas Robert. Robert langsung menyeret orang itu pergi ke rumah Damang. Beberapa warga yang melihat kejadian itu ikut berbondong-bondong pergi mendatangi rumah Damang. Seperti biasa, jika ada kejadian seperti itu, Damang tidak hanya tinggal diam. Beliau langsung memberikan sanksi pada si pembuat onar. Terima kasih Mas Robert, ucap Bude. Sama-sama Bude. Kalau memang ada hal yang tidak mengenakan, Bude bisa langsung laporkan kepada Damang atau bisa ke saya juga, ujar Robert seraya memberikan uangnya untuk membayar gorengan yang tadi ia beli. Tidak usah Mas Robert, hitung-hitung sebagai tanda terima kasih saya. Bude, jangan begitu Bude, saya jadi tidak enak. Ambil Bude, masalah tadi itu sudah seharusnya dilaporkan. Apalagi itu kejadiannya di kampung saya ini, ujar Robert menolak gorengan gratis itu. Sekali lagi terima kasih Mas Robert. Kalau bukan karena Mas Robert, mungkin sampai nanti saya harus selalu membayar pungutan liar begitu, ujar Bude. Robert pun mengangguk. Lalu setelah menerima kembalian, Robert pun pergi ke warung sembako untuk membeli biskuit kering serta jajanan yang diminta Rowan dan Sidang. Ketika melihat Robert yang hampir sampai di rumah, Rowan yang menunggu di teras langsung bergegas lari ke arah dapur guna mengambil piring dan juga teko untuk membuat es rasa-rasa. Setelah masuk ke dalam rumah, Robert tersenyum simpul saat melihat piring-piring itu sudah siap menunggu gorengan mendarat di atasnya. Rowan dan Sidang pun juga sudah duduk dengan rapi mengelilingi piring-piring tersebut. Bet, sambal petisnya taruh di piring ini aja ya. Sidang, tolong ambil satu lagi piring untuk pisang gorengnya, ujar Rowan. Sudah, biar aku saja, ujar Robert ketika melihat Sidang berusaha susah payah untuk berdiri. Tidak ada piring lagi Rowan, semuanya habis belum kau cuci, kata Robert dari arah dapur.
Baskom yang ukuran sedang aja kalau begitu, Bet. Robert masuk lagi ke dalam dengan membawa sebuah baskom. Nah, ini baru pas. Nanti setelah ini cuci piring-piring di dapur ya. Itu sudah menumpuk semua, ujar Robert. Iya, Bet, ganti, gampang. Mereka bertiga kemudian menikmati gorengan itu sambil mengobrol ke sana kemari. Assalamualaikum. Seorang perempuan mengucapkan salam di depan pintu yang terbuka serentak. Robert, Rowan dan juga Sidang menoleh ke arah pintu. Waalaikumsalam, jawab Rowan terbata-bata setelah menelan paksa makanan yang baru saja masuk ke mulutnya. Saya ingin bertemu dengan Robert, ujar orang itu. Robert mengelap tangan yang berminyak lalu beranjak dari duduknya. Ya, saya Robert. Apa ada yang bisa saya bantu? Orang itu menghela nafas lega. Dia menatap Robert dengan penuh harap. Silakan masuk, kata Robert mempersilakan. Belum lagi memulai ceritanya, orang itu tampak menangis sesenggukan, membuat Sidang dan juga Rowan saling berpandangan. Robert tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menunggu sampai perasaan orang itu tenang dan bisa bercerita dengan leluasa. Rowan berjalan ke arah dapur, niatnya untuk merebus air, namun ternyata semua gelas dan piring sudah terpakai habis dan belum sempat dicuci. Saya tahu, kamu dari salah satu pelanggan warung saya, namanya Rahmadi. Katanya dia juga pernah meminta bantuan padamu. Robert mengangguk. Ya, tentu saja ia masih ingat siapa Rahmadi itu. Saya punya usaha warung makan, tapi sudah hampir 5 bulan ini usaha warung makan saya sepi. Makanan pun juga bisa jadi tiba-tiba basi dan juga berulat. Padahal bahan-bahannya seperti sayuran, bumbu-bumbuan dan ikan serta ayamnya itu saya beli dalam kondisi yang masih segar. Tidak cuma itu, sejak warung sepi, suasana di rumah saya juga rasanya mendadak panas. Dan kalau sedang berada di rumah, bawaannya selalu ingin marah-marah atau bad mood. Dan hal buruk yang baru-baru terjadi akhir-akhir ini, suami saya ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, ujar orang itu kembali terisak. Menurutmu, ada apa dengan keluarga kami? Dan apakah yang terjadi ini ada kaitannya dengan sepinya warung saya? Tanyanya lirih, melanjutkan kata-kata yang tadi sempat tertahan oleh air mata yang kembali mengalir. Robert tidak langsung menjawab, namun matanya menatap orang itu dengan detail. Ada orang yang iri terhadap usahamu, dan orang itu juga tidak menyukai kehangatan keluarga kalian. Rumah tangga kalian dibuat berantakan, entah dengan perceraian ataupun perselingkuhan. Yang pasti, orang itu menginginkan kehancuran usaha dan juga rumah tangga kalian. Dan sepertinya di sini, suamimu lah yang lebih mudah untuk terhasut, ujar Robert. Wanita itu langsung menutup mulutnya dengan telapak tangan, menunjukkan keterkejutan dengan apa yang Robert katakan. Jujur, saya sudah tidak bisa memaafkan suami saya lagi, apalagi sampai memberikannya kesempatan kedua, karena hati saya sudah terlalu sakit. Walaupun dia berbuat seperti itu karena terkena sihir, tapi tetap saja saya tidak bisa. Yang paling penting sekarang adalah saya ingin usaha warung saya kembali seperti sedia kala, ramai dan juga banyak pelanggan, karena sekarang saya hanya ingin fokus pada anak-anak saya. Itu mudah. Kalau memang kau ingin mengembalikan kiriman itu, aku bisa mengembalikannya untukmu, ujar Robert. Wanita itu terdiam sejenak. Tapi kalau saya membalasnya itu berarti saya sama saja seperti orang itu, ucapnya ragu. Itu kembali kepada pilihanmu. Tapi menurutku, seseorang seperti itu sesekali memang harus diberikan efek jerah supaya mereka tidak seenaknya. Apakah kamu bisa beritahu saya seperti apa ciri-ciri orang itu? Robert memejamkan matanya, alisnya terlihat berkerut. Dia perempuan, lebih tua darimu, pemilik salah satu warung yang ada di dekat tempat usahamu itu. Dia tidak cantik dan ada tai lalat besar di pipi sebelah kiri. Jupia, wanita itu memastikan. Robert menghela nafas panjang. Selama ini dia baik sekali padaku, selalu menasihatiku dan bahkan selalu berbagi makanan denganku. Robert mengangguk. Terkadang bukan tebasan pedang yang menyakitkan, melainkan serpihan kayu dari pegangan sendiri yang diam-diam menusuk dan tertawa dalam diam. Seperti kata pepatah, pedang menggores daging, tapi kayu yang rapuh di tangan sendiri bisa melukai lebih dalam, sebab ia datang dari percaya, ujar Robert. Wanita itu kembali terisak. Jadi saya harus bagaimana?
Dan berapa biaya atas jasamu ini? Berapa uang yang kau punya? Ujar Robert balik bertanya. Hanya 1 juta. Itu pun dari tabungan sekolah anakku, jawabnya dengan kepala menunduk. Bayar aku dengan seberapa uangmu yang ada, ujar Robert. Wanita itu mengangguk, namun matanya terlihat sedih saat menyerahkan uang tersebut. Lalu Robert mengajaknya ke dalam ruangan ritualnya. Entah apa yang mereka bicarakan di dalam. Sidang sendiri dia masih asik menyantap gorengan yang tersisa, sedangkan Rowan mulai mencuci piring-piring kotor di dapur. Kurang lebih setengah jam berlalu, Robert dan perempuan itu keluar dari ruangan tersebut. Gunakan seperti yang aku contohkan tadi, ujar Robert. Wanita itu mengangguk pasti. Terima kasih banyak. Saya berjanji akan kembali lagi untuk membayar semuanya jika warung makan saya sudah kembali laris, ujar wanita itu seraya memasukkan uangnya yang Robert kembalikan. Robert mengangguk dengan bibir tersenyum. Tanpa berlama-lama, wanita tersebut kemudian berpamitan untuk pulang. Kalau sama perempuan kau royal sekali, Bet, ujar Rowan sambil tertawa menggoda kakak angkatnya itu. Sembarangan kau, istri orang itu, ujar Robert kesal. Selama proses penyembuhan, Sidang memang diizinkan untuk tinggal di rumah Robert karena bagaimanapun juga keadaan Sidang yang seperti itu disebabkan karena ia selalu terlibat dalam membantu urusan Robert. Malam itu, mereka makan malam bersama. Menunya adalah sayur lodeh nangka plus sambal dan juga ikan asin bakar yang diberikan oleh Bude Gorengan. Ya, menjelang maghrib tadi, Bude Gorengan datang dengan diantar oleh Sutris, warga lokal di desa Robert. Kalau tiap hari diberikan makanan seperti ini kan enak ya, Dang, ujar Rowan. Ya, masakannya juga enak sekali rasanya, balas Sidang seraya mengambil sesendok nasi lagi. Tiba-tiba Robert terdiam untuk beberapa saat. Cepat, selesaikan makan kalian, ujar Robert pada Rowan dan Sidang. Oh, emangnya kenapa, Bet? Tanya Sidang. Ada yang akan datang? Bau busuknya sudah tercium, ujar Rowan seraya menyudahi makannya. Mendengar perkataan dari Rowan, Sidang pun bergegas menghabiskan makanannya sampai-sampai ia tersedak kala pintu rumah diketuk dari luar. Dan saat pintu dibuka, aroma busuk tercium memenuhi ruangan, membuat Sidang langsung merasakan mual hebat di perutnya. Melihat Sidang yang sudah hampir muntah itu membuat Rowan seketika menutup mulut Sidang. Jangan muntah, telan lagi. Kalau kau muntahkan makanan yang kau makan tadi, mubazir, ujar Rowan berbisik. Tolong, bawa aku keluar, Rowan, ujar Sidang setelah menjauhkan tangan Rowan dari mulutnya. Perkenalkan, aku Ono dari desa L, dan ini istriku Ikus. Orang-orang bilang dia terkena kanker payudara, tapi anehnya penyakitnya itu tidak diketahui secara pasti oleh dokter. Tanpa ragu, lelaki bernama Ono tersebut langsung membuka kain sarung yang menutupi dada istrinya. Robert langsung memalingkan wajahnya. Lihatlah, apakah menurutmu ini normal? Tanya Ono kepada Robert. Maaf, aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku kan mengizinkanmu untuk melihatnya, ujar Ono memotong perkataan Robert. Robert menghela nafas panjang, lalu kemudian menatap ke arah istrinya Ono. Terlihat satu payudara wanita itu seperti merekah dan membusuk. Ada belatung juga yang menggeliat di sana. Panah kambang, gumam Robert pelan. Itu panah kambang. Biar ku jelaskan sedikit. Pada awalnya, payudara istrimu akan terasa sakit dan membengkak. Lalu setelah berhari-hari, payudaranya mulai terasa gatal hingga membuat istrimu tidak tahan dan ingin menggaruknya. Setelah digaruk, akan muncul garis-garis, dan tidak lama setelahnya, garis-garis tadi mulai terbuka atau membelah payudaranya perlahan-lahan, seperti bunga yang mulai mekar. Setelah mekar, maka dalam waktu kurang dari 100 hari, istrimu akan mati, ujar Robert. Sudah berapa hari setelah merekah? Kalau kulihat dari kondisinya, ini sudah memasuki proses pembusukan, dan sebentar lagi kembangnya akan layu, tanya Robert. Ono terdiam sejenak. Ia sepertinya sedang mencoba mengingat-ingat hari. Sudah 20 hari, jawab Ono. Ya, kebenar. Semua yang kau katakan tadi memang itulah yang aku rasakan. Kemarin-kemarin belatungnya bisa dibuang satu persatu, tapi sekarang meskipun dibuang, belatungnya ada lagi dan lagi. Aku sampai bingung dari mana belatung-belatung ini berasal, kata Ikus.
Belatung itu seperti kumbang, kata Robert. Baringkan dia di tengah-tengah. Aku akan bersiap-siap, ujar Robert seraya beranjak dan menuju ke ruangan ritualnya. Ia mengambil barang-barang yang diperlukan untuk ritual pengobatan. Ayo masuk, Dang. Tidak baik di luar saat Robert sedang melakukan ritual pengobatan, ujar Rowan mengajak Sidang. Perutku tapi mual sekali, Wan. Kan kau bisa tunggu di kamarku, bujuk Rowan. Akhirnya, mau tak mau, Sidang terpaksa masuk ke dalam rumah. Bau anyir nanah dan daging busuk menyeruak masuk ke dalam rongga hidungnya, membuat Sidang refleks menutup hidungnya. Untungnya, setelah berada di dalam kamar Rowan dan pintu ditutup rapat, bau busuk itu tidak tercium lagi. Setelah semua yang dibutuhkan siap, Robert lantas duduk bersila di depannya. Ada perapin berisi bara api. Dengan gerakan pelan namun pasti, Robert menaburi kemenyan ke dalam bara api tersebut. Asap dari perapin membumbung tinggi, aromanya saling bertabrakan dengan bau busuk dari payudara Ikus. Dengan lidi kecil, Robert mengambil seekor belatung dari payudara Ikus dan membungkusnya dengan kain hitam kecil, lalu mengasapi kain hitam berisi belatung itu di atas perapin. Tapi aneh, asap yang semula berwarna putih mendadak berubah menjadi warna hitam setelah mengasapi belatung itu. Dan yang lebih anehnya lagi, belatung-belatung yang tadi masih menggeliat-geliat di payudara Ikus mendadak mati dengan sendirinya. Mulut Robert kembali berkomat kamit merapal mantra. Tangannya meraih botol kecil dan wadah yang terbuat dari potongan bambu. Dia menuangkan cairan dari dalam botol kecil itu ke dalam potongan bambu, lalu mengasapinya di atas perapin. Oleskan secara merata di sekitaran kulit area payudara istrimu yang membusuk itu, ujar Robert seraya memberikan wadah bambu itu kepada Ono. Tanpa rasa jijik, Ono langsung mengoleskan cairan dari wadah bambu tersebut ke sekitar payudara istrinya. Setelah selesai, giliran Robert yang mendekat. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di udara, tepat beberapa senti di atas dada Ikus. Tatapan Robert tampak kosong, tapi bibirnya terus merapalkan mantra. Semakin lama, gerakan mulut Robert semakin cepat. Tiba-tiba, Ikus mengerang kesakitan. Tidak hanya itu, tubuhnya juga ikut menegang. Ono memperhatikan dengan perasaan was-was. Dia takut namun juga sangat berharap istrinya itu bisa sembuh. Robert mulai berkeringat. Nafasnya semakin tak beraturan. Perlahan-lahan tubuh Ikus yang sempat mengejang kini mulai melemah kembali. Robert menarik tangannya, lalu kemudian ia menghela nafas panjang. Panah kambang itu belum sepenuhnya hilang dan proses untuk pengobatannya masih harus dilakukan selama beberapa kali. Dan kalaupun berhasil sembuh total, tetap saja kondisi payudara wanita itu tidak akan bisa kembali seperti sebelum terkena panah kambang tersebut. Pengobatan ini tidak bisa sekaligus. Aku butuh beberapa kali ritual lagi, ujar Robert. Kalau memang seperti itu tidak apa-apa. Yang terpenting ada harapan kesembuhan untuk istriku. Robert mengangguk. Untuk selanjutnya, kalian tidak perlu repot-repot datang ke sini. Biar aku saja yang datang ke rumah kalian, ujar Robert yang langsung disetujui oleh Ono. Dan malam itu juga, Ono serta istrinya langsung pulang ke desa mereka. Sebenarnya Robert sudah menyuruh agar mereka menginap saja, namun Ono dan istrinya tetap bersikeras untuk pulang dengan alasan tidak ingin merepotkan Robert. Memangnya masih bisa sembuhkah itu, Bet? Sepertinya sudah parah sekali ya, ujar Sidang sambil mengibas-ngibaskan tangan di depan hidung. Sementara itu, Ron sibuk menaburkan serbuk kopi untuk menghilangkan bau anyir dan busuk itu. Tidak ada salahnya berusaha. Tapi walaupun sembuh, keadaannya tidak akan bisa seperti sedia kala, kata Robert. Ngeri juga ya, Bet. Ya, begitulah. Tapi di dunia ini, ada juga orang yang tidak bisa disantet, meskipun ilmu dukunya sangat tinggi. Oh ya, orang seperti apa itu, Bet? Robert tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lalu berjalan ke arah dapur, meninggalkan Sidang yang terlihat masih menunggu jawaban dari Robert. Pagi itu,
Rowan sedang mengepel lantai dengan pewangi yang tadi dibelinya di warung. Sementara itu, Sideng duduk di teras dan Robert sedang membelah kayu. "Hah, kenapa baunya tidak hilang-hilang sih?" gerutu Rowan sambil menggaruk-garuk kepalanya yang terasa gatal karena keringat. "Nanti setelah 2 atau 3 hari juga hilang dengan sendirinya, Wan," ujar Sidang dari arah teras. "Masalahnya, gara-gara itu kau tidur di kamarku. Kasur itu jadi makin sempit karena dipakai berdua," ujar Rowan. Sideng tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Senyum itu seakan menunjukkan rasa penuh kemenangan. Rumah itu seperti tempat tinggal idaman baginya. Bagaimana tidak, makan disiapkan, jajanan selalu ada. Terlebih lagi, ia tidak perlu mengerjakan apa-apa. Ya, walaupun kemarin dia hampir mati, tapi setidaknya sekarang dia mendapatkan balasan baik atas apa yang ia alami. "Mungkin inilah saatnya aku menikmati hidup," pikir Sidang sambil tersenyum. Tiba-tiba saja senyumannya lenyap ketika dari arah jalan setapak terlihat beberapa orang yang datang. "Bet," panggil Sidang. Robert menoleh dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh Sidang. Ia meletakkan kapaknya lalu menyeka keringat dengan handuk kecil yang tergantung di jemuran. Robert menatap orang itu. Dia masih sangat mengenali wajahnya meskipun sudah cukup lama mereka tidak pernah bertemu lagi. "Agung, ada apa kamu kemari?" ujar Robert bertanya tanpa basa-basi. Sosok berwajah sangar dengan perawakan tinggi dan tegap itu tertawa. "Maaf, kepergianku dulu mungkin terasa sangat tidak sopan. Tapi aku datang ke sini karena aku butuh bantuanmu. Aku dengar-dengar kau kembali melakukan hal seperti dulu ya," ujar lelaki berwajah sangar menakutkan itu. Robert tersenyum sinis. "Benar, tapi aku tidak membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Hanya demi kepuasan sesaat. Meskipun aku kembali, tapi aku sudah tidak seperti dulu," ujar Robert. Agung tertawa, namun tawanya terdengar cukup singkat. Lalu ia mendekat ke arah Robert. "Berarti aku tidak salah datang kemari. Tapi kau bisa cari tahu lebih dulu sebelum memutuskan untuk membantuku. Masalahku sekarang adalah gangguan dari hal-hal gaib yang terjadi di rumahku. Hawa rumah terasa panas dan aku sering merasa cemas berlebih tentang satu hal. Selain itu, aku juga sering mendengar suara-suara aneh waktu malam. Padahal semua penghuni rumah sudah tidur. Kadang seperti suara langkah kaki di plafon, kadang seperti bisikan orang yang sedang marah. Tapi tidak jelas bahasanya. Istriku pernah melihat bayangan hitam berdiri di depan kamar kami tengah malam. Tapi waktu dia coba bangunkan aku, bayangan itu sudah menghilang. Nah, belum lama ini, anakku yang paling kecil, baru berumur 5 tahun, mulai bicara sendiri di pojok ruangan. Waktu ditanya, dia bilang sedang ngobrol sama Om Hitam yang suka main petak umpet. Sejak saat itu, anakku jadi sering demam tinggi, dan kalau tidur suka mengigau sambil menyebut nama-nama aneh. Aku sudah coba panggil pemuka agama dan beberapa orang pintar, tapi mereka bilang gangguannya terlalu kuat. Bahkan ada satu orang yang langsung menolak begitu melihat rumahku. Nah, karena itulah aku datang ke sini. Aku ingat kau bisa menangani hal-hal seperti ini, bahkan yang tidak bisa ditangani oleh orang lain. Agung bercerita panjang lebar. Robert menghela nafas panjang. "Ayo masuk ke rumah," ajak Robert kemudian. Agung dan orang-orang itu kemudian masuk ke dalam, melewati Sidang yang sedikit menyingkir agar tidak terkena kaki dari para tamu. Robert langsung mengajak mereka masuk ke dalam ruangan ritual karena Rowan masih sibuk mengepel lantai. Sebenarnya, tanpa mencari tahu pun, Robert sudah melihat ada sesuatu yang gelap yang terus mengikuti Agung. "Kalau kau kurang yakin, kau bisa datang langsung ke rumahku. Aku tidak berbohong," ujar Agung. Robert pun mengangguk. "Aku tahu kau tidak bohong." Agung menghela nafas lega. "Jadi bagaimana? Kalau begitu kau tentu bisa menolongku, bukan?" tanya Agung penuh harap. "Mereka benar. Maksudku orang-orang yang mencoba membantumu itu berkata benar. Makhluk gaib yang mengganggumu bukanlah makhluk biasa. Itu adalah kiriman dari seseorang yang ingin membalas dendam padamu. Makhluk itu tidak hanya mengganggumu, ia diantar ke rumahmu untuk menghabisi kalian semua," ujar Robert. Agung bergeser. Ia duduk lebih dekat dengan Robert. "Lalu, apa kau bisa menolongku?" Robert terdiam sejenak, lalu kemudian mengangguk. Agung menghela nafas lega.
Dan di hari itu juga Robert ikut berangkat untuk menuju kediaman Agung. Jaga sidang baik-baik. Ingat, dia seperti itu karena dia membantuku. Kau juga harus berhati-hati jika Manyang datang. Satu hal lagi, jangan terlalu lama meninggalkan sidang sendirian, pesan Robert pada Rowan saat ia akan pergi. Iya, Bet, kau tidak perlu mencemaskan itu. Hati-hati, Bet, ujar sidang. Robert mengangguk. Kalau memang berat, jangan dipaksakan, Bet. Tidak ada yang lebih penting selain keselamatanmu sendiri, Bet, ucap Rowan pelan supaya tidak didengar oleh Agung. Kalau Robert pergi, lalu siapa yang akan ke rumah pasangan ituan? Tanya sidang yang tiba-tiba teringat dengan Ono dan Ikus. Robert tidak akan lama, sidang mengangguk. Kurang lebih 10 jam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di depan rumah Agung. Rumah itu cukup besar, bangunannya bergaya modern dan memiliki pagar di depannya. Halamannya luas, dipenuhi tanaman hias yang tertata rapi seolah menunjukkan bahwa pemiliknya peduli pada estetika dan kenyamanan. Di sudut taman, dalam sebuah pot besar, sebuah pohon bonsai yang lumayan tinggi berdiri, cabangnya menggantung rendah dengan bunga-bunga putih yang mengeluarkan aroma samar bercampur dengan udara malam yang cukup dingin. Pintu utamanya terbuat dari kayu jati tebal dengan beberapa gagang logam hitam yang mengkilap. Beberapa jendela kaca besar memperlihatkan siluet furniture elegan di dalamnya. Cahaya lampu dari ruang tamu menyemburat hangat menyambut siapa saja yang datang. Rumah itu berada di sebuah komplek perumahan yang sepertinya memang dibangun khusus untuk orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Setelah membuka pintu, Agung lantas mempersilahkan Robert untuk masuk. Setiap langkahnya memasuki rumah itu terasa berbeda. Suara tangisan mengiringi langkahnya. Semakin dalam ia masuk, suara-suara itu semakin terdengar dengan jelas. Suara itu tak lain adalah suara makhluk tak kasat mata yang ada di rumah tersebut. Saat aku pergi ke rumahmu, istriku juga pergi ke rumah orang tuanya karena dia tidak berani tinggal di sini sendirian, ujar Agung membuka obrolan. Robert tidak menyahut, matanya berpendar, menyisir seluruh ruangan, pandangannya menelusuri dinding, lantai, langit-langit, setiap sudut diperiksa dengan tajam seolah ia tengah membaca sesuatu yang tak kasat mata. Agung masih mengikutinya, langkahnya teredam karpet tebal berwarna abu-abu. Mereka tiba di ruang tengah, tempat sofa besar menghadap televisi yang juga berukuran besar. Robert mengangkat tangannya. Asap hitam tipis merembes keluar dari sela-sela jarinya, membentuk wajah samar yang berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. Robert berbalik, kemudian menatap Agung dengan nekat. Siapkan sekarang. Aku membutuhkan ayam kampung berbulu putih, benar-benar putih bersih, tanpa bercak atau campuran warna lain. Aku juga membutuhkan 7 biji kelapa hijau dan 7 butir telur ayam kampung yang masih baru, ujar Robert kepada Agung. Begitu mendengar permintaan dari Robert itu, tanpa ragu, Agung langsung memberi isyarat dengan tangannya guna menyuruh orang-orang yang selalu ikut bersamanya itu untuk mencari apa yang dibutuhkan oleh Robert untuk ritual. Agung menoleh ke arah Robert yang masih berdiri menghadap ke arah timur. Matanya terpejam, bibirnya bergerak-gerak pelan seperti menggumamkan sesuatu. Sekilas, Agung bisa melihat asap tipis melayang di sekitaran tubuh Robert. Bukan asap biasa, tapi bentuk samar yang tampak seperti sosok manusia tanpa wajah. Agung tercekat. Ia langsung melangkah mundur untuk memberi sedikit jarak pada Robert. Apa kau akan melakukan ritual sekarang, Bet? Tanya Agung pelan setengah berbisik seolah takut mengusik sesuatu yang tak kasat mata. Robert membuka mata perlahan, pandangannya tajam. Besok malam, sebelum bulan naik penuh, ujar Robert. Hari itu, sekitar pukul 2 siang, semua yang dipinta Robert semalam sudah berhasil didapatkan. Tanpa menunggu lagi, Robert langsung mempersiapkan semuanya. Ayam itu dibiarkan di halaman, namun ayam itu terus bersuara seolah melihat sesuatu yang menakutkan di sana.
Dan ketika sudah menjelang maghrib, Robert pun memulai ritualnya. Aroma kemenyan menyebar tersapu oleh angin. Ayam di halaman bersuara semakin nyaring, diikuti dengan kepakan sayapnya yang seakan ingin kabur dan meninggalkan tempat itu. 7 butir telur itu didirikan di atas nampan yang diisi beras. Mulut Robert masih berkomat-kamit kala satu telur itu tiba-tiba saja pecah dengan sendirinya, lalu diikuti dengan telur-telur lainnya, hingga dari 7 butir telur itu yang tersisa hanya satu telur yang masih utuh. Robert tersenyum, lalu ia mengambil telur-telur tersebut. Dia membuang yang sudah pecah ke dalam sebuah wadah yang kemudian dibungkus dengan kain hitam. Agung sempat melihat isi dari telur-telur yang pecah itu berwarna hitam namun tidak berbau. Robert beranjak, lalu membawa telur itu ke halaman rumah. Ia meletakkan telur itu di atas rerumputan. Lalu aneh, telur itu menggelinding dengan sendirinya menuju ke arah pohon bonsai. Robert mengangkat telur itu dan meletakkannya ke dalam pot di mana bonsai itu ditanam. "Ambil ayamnya," ujar Robert. Dengan cepat Agung menurut. Ia segera berlari mengambil ayam putih itu. Agung menyerahkan ayam putih itu kepada Robert dengan kedua tangan yang gemetar. Berbeda dengan sebelumnya, ayam itu kini tampak tenang, seolah tahu kemana ia akan dibawa. Robert menerima ayam itu tanpa berkata-kata, lalu duduk bersila di depan pohon bonsai yang tampak biasa saja. Kecuali satu hal, bunga-bunganya seperti bergetar pelan meski tak ada angin. Telur satu-satunya yang masih utuh kini tertanam setengah ke dalam tanah. Dalam pot bonsai itu, Robert menatapnya lekat-lekat, lalu mulai melantunkan mantra yang nadanya terdengar lebih berat, lebih dalam. Suaranya bergema pelan di udara yang tiba-tiba semakin menjadi dingin. Tiba-tiba saja ayam itu mulai mengepakkan sayapnya, bukan karena takut tapi seperti ditarik oleh sesuatu. Robert meneguk leher ayam itu perlahan dan menyayatnya dengan sebilah keris kecil yang sebelumnya memang diselipkan di bagian belakang ikat pinggangnya. Darah ayam itu diteteskan langsung ke arah telur yang tertanam dalam tanah. Seketika itu juga tanah di dalam pot bonsai itu mengeluarkan letupan-letupan kecil, diikuti keluarnya asap berwarna hitam. Agung melangkah mundur. "Bet, apa itu, Bet?" Ia bertanya dengan suara bergetar. Robert tidak menjawab. Ia menancapkan keris ke dalam tanah persis di samping telur. Bunyi nyaring seperti besi bertemu batu terdengar, kemudian hening. Lalu dari telur yang tadi terlihat utuh muncullah retakan kecil, tapi bukan seperti telur biasa yang akan menetas. Retakan itu mengeluarkan asap tipis hitam berputar lalu membentuk sesuatu perlahan. Sosok setinggi lutut manusia muncul dari asap itu. Wujudnya samar dengan mata kecil berwarna merah menyala. Kemunculannya tidak lama karena dalam hitungan detik saja sosok itu sudah menghilang. Robert menghela nafas lega. Kemudian ia menatap Agung. "Dia tidak benar-benar pergi. Aku hanya mengantarkannya pulang. Tapi jika pengiriman lebih kuat, maka aku yakin dia akan kembali mengirimkan makhluk itu kemari," ujar Robert. "Jadi, apa itu tidak bisa dihilangkan selama-lamanya, Bet?" tanya Agung. Robert menggeleng. "Berdoa saja. Semoga ilmu dukun yang mengirimkannya berada di bawahku. Karena jika benar seperti itu, maka dukun itu pasti akan melimpahkan semuanya kepada orang yang menyuruhnya," ujar Robert. Agung pun terdiam. "Jadi, aku sudah selesai. Dan sekarang siapa yang akan mengantarkan aku pulang?" ujar Robert. "Bet, menginap saja di sini barang semalam lagi, Bet, sambil menunggu apakah makhluk itu benar-benar sudah kembali atau malah dikirimkan lagi ke sini," ujar Agung memohon. Robert berpikir sejenak, lalu kemudian ia mengangguk. Hari itu, sekitar pukul 6 menjelang maghrib, Robert baru sampai ke rumahnya. Setelah meletakkan uang pemberian dari Agung, Robert lantas mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke rumah pasangan Ono dan Ikus. Malam itu merupakan ritual lanjutan untuk mengobati Ikus. Untungnya apa yang dibutuhkan oleh Robert untuk ritual sudah disiapkan oleh Rowan dan juga Sidang.
Sesampainya Robert di rumah Ono, terlihat mereka sudah menunggu. Robert meminta pada Ono untuk menghidupkan bara api. "Bagaimana rasanya sekarang?" tanya Robert kepada Ikus. "Rasa sakitnya sudah banyak berkurang, hanya saja masih tidak bisa kalau berbaring menyamping atau tidur dengan posisi miring." Robert mengangguk. "Sudah ada kemajuan walaupun sedikit," kata Robert. Tidak lama kemudian, Ono pun datang dan meletakkan perapin itu. Robert mendekati perapin tempat bara mulai menyala dengan api berwarna merah, lalu mengambil sejumput akar kering dari kantong kulit yang ia bawa di pinggang. Aroma menyengat langsung menguar. Ketika akar itu disentuhkan ke bara, asap putih melingkar, membumbung tipis ke udara sebelum lenyap tertelan angin malam. "Ini akan membantu mempercepat pemulihanmu," ucap Robert sambil meletakkan akar-akar terbakar itu di wadah tanah liat kecil. "Tapi tubuhmu juga harus bisa diajak berdamai. Jangan terlalu dipaksa untuk pulih secepatnya," Robert melanjutkan. Ikus pun mengangguk. "Terima kasih Robert. Kalau bukan karena kau, mungkin aku sudah mati karena panah kambang itu," ucap Ikus tulus. Robert mengangguk, lalu kembali merapalkan mantra dengan tangan yang diletakkan beberapa senti di atas tubuh Ikus. Asap tipis keluar dari pori-pori tubuh Ikus, mengepul seperti uap hitam yang kan untuk pergi. Robert menahan nafas, lalu perlahan-lahan tangannya mulai bergerak memutar di atas tubuh Ikus. "Panah kambang itu sudah berhasil dicabut sepenuhnya," gumam Robert. "Tapi bekasnya akan tetap ada. Kau akan merasa nyeri saat malam-malam tertentu. Dan bagian yang terkena panah kambang itu tidak akan bisa kembali seperti semula," ujar Robert. Ikus pun mengerjap. "Siapa yang mengirimkan santet itu padaku? Kau tahu Robert?" Robert menghela nafas panjang, matanya menatap ke arah perapin yang masih mengeluarkan asap. "Orang yang cukup dekat denganmu. Kalian sempat bertengkar dengan hebat gara-gara daging menjangan," ujar Robert. Ikus terdiam. Sepertinya ia pun langsung mengenali siapa orang yang Robert maksud. "Kau tidak perlu repot-repot, karena dia akan mengalami penyakit yang sama sepertimu," ujar Robert sambil tersenyum tipis. Memang kebanyakan hal-hal gaib seperti santet, guna-guna, dan lain-lain bisa saja dikirimkan oleh seseorang yang cukup dekat dengan kita maupun orang yang kita percayai, karena mereka bisa dengan mudah mendapatkan medianya seperti foto, nama, BIN, tanggal lahir, atau bahkan bagian dari tubuh si korban dengan sangat mudah. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Om Ras, kisah Robert ya. Ngeri banget di sini ya. Santet panah kambang. Jadi yang diserangnya ini nih, mohon maaf ya teman-teman ya, dari bagian sensitif dari wanita di payudara, dan gejalanya mirip sekali dengan kanker payudara ya teman-teman. Dan nauzubillah menjerit, jangan sampai dah ya begitu ya, karena ini salah satu santet yang mematikan. Dan di sini bagaimana akhirnya Robert bisa menangani itu semua walaupun tidak dalam satu kali pengerjaan. Dan juga saya suka tadi tuh ya, ketika Robert membantu seorang ibu warung ya, si Bude itu. Wah, itu di situ keren banget tuh Robert tuh. Dia merasa dia tokoh kampung dia sendiri ya. Tapi ada pemuda dari kampung sebelah yang mencoba ngerecokin lah ya, bikin rusuh di situ, narik-narikin pedagang. Kan banyak juga kayak gitu teman-teman ya, narikin pungli kayak gitu, dihajar langsung sama Robert, kelar. Dan juga bagaimana Robert membantu seorang ibu yang datang rumahnya nangis-nangis, warungnya sepi, terus keluarganya meninggalkan dia ya, suaminya ya. Di sini Robert tetap nanya, punya uang berapa? Kan 1 juta, oke 1 juta nggak masalah. Tapi ternyata setelah itu dikembalikan tuh sama Robert. Wah, keren banget. Emang Robert tarifnya agak mahal juga santet, kalau itu 10 juta sama Robert tuh. Ya kan? Jelas aja dia banyak uang dong. Dan besok udah ngajakin liburan mulu nih si Rowan sama Sidang nih. Tapi Sidangnya masih lemes aja deh. Udah Sidang. Saya suka nih ya keberadaan Sidang di di tengah-tengah Robert ini, karena orang-orang seperti Sidang ini sangat dibutuhkan oleh sosok Robert kalau menurut saya ya. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih untuk Om Ras atas kisahnya yang luar biasa, dan ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya.
Dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas rekamannya bisa dalam bentuk rekaman suara, bisa dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.